Sesuai dengan prediksi para analis, pasar saham di Bursa Efek Indonesia pada hari Selasa 8 April 2025 berlangsung dalam kondisi yang tidak menggembirakan. Atau IHSG di sesi pagi tiba-tiba turun sebesar 9,19% hanya dalam hitungan menit. Bursa Efek Indonesia atau BEI mencatat seluruh sektor saham memerah pada pagi itu. Sebelumnya, para pengamat berharap pasar saham akan sedikit bergairah setelah libur panjang Lebaran. Tetapi kebijakan tarif impor yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kepada 100 lebih negara-negara mitra dagangnya termasuk Indonesia menjadi biang kerok munculnya sentimen negatif di kalangan pelaku pasar. Para pelaku pasar dilanda kekhawatiran yang berlebihan. Namun gejala ini tidak hanya terjadi di pasar saham Indonesia. Ulah Donald Trump yang menerapkan kebijakan resiprokal telah mengakibatkan rontoknya bursa saham di berbagai negara, terutama di negara-negara Asia. Rontoknya bursa saham di mancanegara bahkan telah berlangsung sejak 4 April. Tidak beberapa lama setelah Trump mengumumkan tarif impor yang sangat tinggi. Sedangkan di bursa saham Indonesia, kondisi yang memprihatinkan ini baru terjadi pada 8 April, lantaran BEI tidak beroperasi selama libur panjang Lebaran. Pasar saham di Wall Street, New York, Amerika Serikat seakan kompak dengan bursa saham Nikkei di Tokyo, Jepang, pasar saham Hang Seng di Hong Kong, dan pasar saham Korea Selatan, yang sama-sama ambruk akibat sentimen negatif yang disebabkan kebijakan Trump. Bahkan Wall Street dikabarkan mencatat kinerja terburuknya sejak COVID-19 pada tahun 2020. Kebijakan resiprokal Donald Trump tampaknya telah menjadi wabah yang menular sangat cepat ke sejumlah pasar modal di berbagai negara. Menurut para analis, efek kebijakan Trump di berbagai pasar modal belum tentu akan pulih dalam waktu dekat. Apalagi lantaran Republik Rakyat Cina yang merupakan negara industri raksasa dikabarkan akan melawan kebijakan Trump. Akibatnya tentu saja akan terjadi perang dagang global berkepanjangan dan bakal terus menjadi isu besar yang akan menggoncang pasar modal. Pasar modal memang sangat rentan. Isu sekecil apapun bisa membuat para pelaku pasar ketakutan. Apalagi isu besar seperti perang dagang global yang diledakkan Donald Trump. Namun, pasar modal bukan satu-satunya indikator perekonomian sebuah negara. Sehingga Presiden Prabowo Subianto pun mengaku tidak terlalu takut dengan situasi pasar modal selama fundamental ekonomi Indonesia kuat. Menurut Prabowo, pasar saham berbeda dengan investasi langsung atau direct investment, baik dari segi jangka waktu maupun keuntungan. Para pelaku pasar saham ingin memperoleh untung secepat-cepatnya, sedangkan investasi langsung memerlukan strategi jangka panjang. Hal ini disampaikan Prabowo dalam wawancara eksklusifnya dengan 7 pemimpin redaksi media massa nasional di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Pasar saham itu dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun, ya kan? Ada siklus, dan itu berjalan. Orang yang masuk pasar saham, dia tuh cari untung secepat-cepatnya. Ya, ini kalau kita bedakan dengan direct investment. Bedanya adalah ini cari untung cepat. Kalau ini dia punya rencana. Saya bikin pabrik, bahan bakunya ini, bahan baku boksit lah, nikel lah, bahan baku batu bara lah, ini bahan baku, ini pabrik, ini distribusi, marketing, ini untung saya 5 tahun, 10 tahun, 30 tahun, ya. Jadi kita bedakan. Nah, kalau saya lihat fundamental kita kuat, ya. Apa yang terjadi di pasar saham, kita punya kekuatan dan kita akan investasi. Ya. Orang selalu bicara kalau pasar saham jatuh, kalau pasar saham naik, orang diam. Iya kan? Waktu sempat berapa hari yang lalu kan turun. Wow. Ya kan? Ekonomi Indonesia kacau, gelap, Prabowo gagal, bla bla bla. Begitu berapa hari naik lagi, diam, gak ada yang komentar. Sekarang pasar saham di Amerika merah, turun jauh sekali. Tapi
pandangannya Trump, oh enggak, ini iya, tapi pada saatnya akan naik lagi, gitu. Karena dia melakukan hal-hal yang dia anggap memperkuat ekonomi Amerika. Ya, ini jawaban saya soal pasar modal. Jadi makanya saya tuh nggak terlalu takut sama pasar modal. Ya, karena Indonesia punya kekuatan. Mengenai dampak tarif Trump ke Indonesia, Presiden Prabowo mengaku bahwa industri padat karya seperti tekstil, sepatu, garmen, dan furnitur memang akan mengalami dampak yang cukup besar. Namun pemerintah sudah memiliki beberapa solusi, di antaranya dengan membuka pasar baru di luar Amerika Serikat, seperti Afrika, dan memaksimalkan potensi pasar dalam negeri. Prabowo mengatakan bahwa kita harus berani membuka pasar di luar Amerika Serikat, seperti yang dilakukan beberapa pengusaha Indonesia yang membuka pasarnya di negara-negara Afrika. Kita harus lihat nanti, mungkin kita akan mengalami dampak yang berat, mungkin, terutama yang bisa kena adalah industri tekstil, sepatu, garment, dan furniture. Ya, ini berat karena ini padat karya. Tapi kita akan cari jalan keluar. Kita harus berani mencari pasar baru. Kita ini terlalu manja juga sih. Ya, kita tuh selama ini tertarik oleh ekonomi Amerika, benar, karena ini kan sistem ekonomi yang Amerika ajarkan kepada kita, kan? Sekarang kita harus bangun, kita harus dewasa. Dan tidak hanya kita, Eropa, negara ASEAN, semua, Australia, semua. Kalau begitu, sekarang situasi berubah. Dan memang benar situasi berubah. Dan itu yang saya sudah ingatkan, bertahun-tahun saya ingatkan. Tolong buka rekam digital saya, rekam jejak saya. Saya udah ingatkan. Saudara-saudara sekalian, Indonesia harus berdiri di atas kaki kita sendiri. Tapi orang bilang, oh retorika. Tidak, saya dari dulu. Saya dari dulu memperjuangkan, saya sudah sadar, saya sudah mengerti bahwa suatu saat nobody is going to help us. Tidak ada yang akan bantu kita kecuali diri kita sendiri. Dan ini realita. Tapi satu hal yang saya ingin sampaikan, Amerika sebenarnya punya hak, karena dia ingin membela kepentingan nasional dia, ya kan? Bayangkan negara-negara lain punya surplus $300 miliar, $200 miliar, $100 miliar, ya kan? Benar nggak? Ya, dibenarkan oleh WTO juga. Iya kan? Kita ini termasuk surplus yang kecil, tidak terlalu besar, $18 miliar. Ya, tapi maksud saya juga, ya, pengusaha-pengusaha kita juga harus istilahnya punya long term planning, ya, dan tidak tergantung kepada satu pasar yang enak. Iya kan? Iya kan? Iya. Kita harus berani. Kenapa kita tidak ke Afrika? Diversifikasi. Afrika itu the new emerging market of the world. Afrika loh. Jumlah penduduknya besar, resources-nya banyak, ya kan? Kebutuhannya banyak. Ada pengusaha-pengusaha kita yang berani ke Afrika, ya kan? Benar nggak? Salim Group, dia di mana-mana di Afrika itu. Mereka sekarang hobinya makan Indomie. Dan mereka kira Indomie itu makanan mereka. Solusi lainnya untuk mengurangi dampak tarif resiprokal Trump adalah melakukan negosiasi dengan Amerika Serikat. Presiden Prabowo sudah mengutus Menko Perekonomian Airlangga Hartarto untuk menemui para pejabat ekonomi dan tokoh-tokoh Amerika Serikat di Washington guna melakukan negosiasi tersebut. Presiden Prabowo sendiri telah bertolak ke negara-negara ASEAN dan negara-negara Asia lainnya untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi dampak tarif Trump. Sejauh ini, negara-negara ASEAN masih sepakat untuk tidak melakukan tindakan balasan atas kebijakan resiprokal Donald Trump. Men of our time.